Ya, Bang. Mari. Oke bang, bisa dijelaskan nggak bang tentang kasus Vina ini bang? Kayaknya menjadi polemik gitu bang. Kasus siapa? Pina. Vina dan Peggy ini bang. Kasus Pina ya, ketika di Cirebon dia bilang ada 3 lagi di luar pelaku utama. Kemudian tidak bisa dilimpah atau tidak mampu ditangani oleh Polres Cirebon, diambil alih oleh Polda. Di Polda juga dikatakan ada 3 orang lagi di luar. Berarti kan hanya 8 yang dituntut atau dimintai pertanggungjawaban sampai ke persidangan. Siapakah yang 3 itu? Yaitu tugas penyidik lah yang bertanggung jawab untuk mengungkap 3 lagi. Kalaupun ada yang ditangkap baru-baru ini mengaku dari 2016 berganti nama, itu tugas polisi. Apakah itu atau tidak? Yang jelas bisa dikonfrontir dengan yang 8 orang, ya. Apakah ini orangnya atau tidak? Kalau 8 orang itu mengiyakan berarti iya. Kalau 8 orang itu mengiyakan tidak berarti bukan, ya. Karena ada 8 orang tersangka lainnya yang sudah menjalani hukuman, nah, gitu loh. Jadi gampang cross checknya. Jadi sebaiknya polisi bertanggung jawab. Kalau Polres Cirebon dan Polda Jawa Barat tidak bertanggung jawab, silakan bertanggung jawab Mabes Polri. Karena DPR RI bisa memanggil komisi 3 ya, memanggil Kabar Eskrim untuk dimintai pertanggungjawabannya. Siapa sebenarnya pelaku yang sebenarnya? Dan kemana? Kenapa dalam 8 tahun belum ditangkap gitu? Mungkin terlepas dari pemberitaan Vina ini, kemarin itu sempat ditetapkan 3 DPO, Bang. Dan Iya. salah satunya DPO-nya ini sudah ditangkap, diduga sudah ditangkap ya kan. Nah, yang menjadi permasalahan ini kadang pihak kepolisian ini kabarnya berubah-ubah. Kemarin baru saja kita mendapatkan informasi bahwa 2 DPU itu sudah dinyatakan tidak ada gitu. Ini kalau menurut Abang nih sebagai praktisi hukum, Ya. melihat ini ada muatan nggak sih, Bang? Saya melihatnya sebagai praktisi hukum kembali ke 8 orang itu. Ada berapa mereka pelakunya? Kalau mereka mengatakannya kami 11 orang pelakunya, berarti ada 3 orang lagi. Kalau 8 orang itu menyatakan hanya kami 8 orang aja, tidak lebih lain daripada bukan hanya 8 orang ini aja, ya 8 orang. Tetapi orang itu mengatakan semula adalah diduga kecelakaan, tetapi motornya tidak apa-apa, handphonenya tidak apa-apa di kantong, ya. Kemudian cowok itu meninggal, wanitanya ada sperma, ya berarti kan pemerkosaan. Nah, siapa yang memerkosa? Apakah yang 8 orang atau ada 3 orang lagi? Keterangannya kembali ke 8 orang itu. Kalau 8 orang itu mengatakan sudah tidak ada, hanya kami, ya yang 8 orang itu 8 orang itu aja, tidak ada 3 orang lagi, kan begitu. Artinya ada pengembangan dari yang sudah ditetapkan ini, Bang, gitu ya, untuk proses selanjutnya siapa aja yang terlibat gitu ya, Bang ya. Pengembangan dari 8 orang ini gitu ya. Kata kuncinya 8 orang itu. Kalau 8 orang itu mengatakan hanya kami 8 pelakunya, ditambah 2 orang korbannya, cowok dan cewek itu, ya sudah selesai. Tapi masalahnya kalau 8 orang itu mengatakan di luar kami yang 8 masih ada 3 orang lagi, berarti 3 orang DPO. Siapa yang 3 orang itu? Gitu loh. Tapi butuh ini nggak sih, Bang? Artinya polisi ini transparansi dalam mengungkap kasus ini. Oh ya tentu. Karena polisi itu tidak bisa hanya tamat SMA. Tidak bisa hanya tamat SMA kurus 3 bulan di Lido. Maka oleh karena itu ke depan kita minta penyidik itu minimal sarjana hukum dan sarjana-sarjana lain. Jadi konyol sekali gitu loh. Kita misalnya advokat berhadapan dengan rekan yang tamat SMA. Kesannya mereka minta kita untuk mengajari dia gitu loh. Mungkin berkaitan dengan salah tangkap ini menjadi apa ya,
perhatian yang menarik. Itu tergantung polisi. Kalau ada salah tangkap, polisi yang bermasalah. Bagaimana bisa salah tangkap? Bagaimana informasi yang dulu? Bagaimana informasi yang sekarang? Berarti kan informasi antara mereka tidak matching. Makanya berakibat salah tangkap. Gitu loh. Artinya itu juga nggak sih Bang mencoret apa namanya? Mencoret nama baik polisi. Iya, reputasi Iya. Bang. Karena kenapa? Dia bilang masih ada 3 orang lagi buron. Apalagi dibuat film ya. Nah, mereka tangkap seseorang. Apakah seseorang itu dari 8 tahun lalu namanya seperti nama tersangka itu? Apa namanya tersangka yang buron itu? Ya kalau iya, kenapa seperti itu namanya? Gitu loh. Jadi tugas polisi lah membuat terang masalahnya itu. Sampai akhirnya polisi lah yang bertanggung jawab. Melihat kasus ini bang, 8 tahun gitu bang, apa baru diungkap lagi bang, kinerja polisi itu seperti apa bang? Ya kinerja polisi itu kan begitu, macam penulis dia. Kalau kita lihat kan polisi itu kan menulis, dijejer-jejerin gitu sampai ditumpuk di sini. Polisi itu ngapain sih? Menulis novel panjang-panjang, macam di luar negeri loh. Tulis siapa saksinya, kau ya, 3 orang saksi, kirim ke jaksa gitu loh. Jangan menulis sampai lengkap-lengkap begitu, habis biaya gitu loh. Jadi saya lebih tertarik dengan hukum gaya Amerika, sistem juri. Jadi polisi itu menulis sedikit-sedikit aja, langsung kirim ke jaksa gitu loh. Dan polisi juga sistem distrik. Gitu, ya. Bang, sebagai praktisi hukum yang berpengalaman dan mengungkapkan kasus-kasus yang luar biasa, Bang, Abang sempat pecahkan, ini ada masukan nggak Bang? Abang sebagai praktisi hukum ini melihat seperti apa Bang, agar mungkin permasalahan kasus Vina dan salah tangkap seperti Peggy, kemarin sempat ada si Saka yang salah tangkap itu dapat terselesaikan. Ada masukan-masukan nggak Mbak agar terlihat kasus ini jelas, netral dan transparansi dalam pengungkapannya Bang? Pertama, kalau orang itu menangkap orang, ada 8 orang yang sudah tertangkap, menjalani hukuman. Iya. Dikonfrontir, apakah Anda kenal orang ini? Itu dulu. Kalau 8 orang itu mengatakan tidak kenal, berarti bukan. Kemudian, apakah orang itu mengetahui masalahnya atau tidak? Tempat kejadiannya kan di Cirebon. Locus delicti, tempus delicti Cirebon. Apakah dia ada di Cirebon pada hari-hari itu? Kalau tidak ada, berarti bukan. Apakah menggunakan nama seperti yang dinamakan orang dulu DPO di sana itu? Kalau digunakan ada apa? Siapa yang menggunakan? Kenapa kau gunakan? Gitu. Jadi semuanya itu diklarifikasi. Tugas pendidikan begitu. Jangan mengira masyarakat itu tugas pendidik menghukum. Tugas pendidik adalah membuat terang masalahnya. Lalu dilimpah ke jaksa. Jaksa memberikan pertanyaan, ditanya lagi, dilimpah baru ke pengadilan gitu. Bang melihat waktu saat press conference gitu Bang di Polda, Peggy berani berucap bahwa saya bukan pembunuhnya, saya berani mati bersumpah gitu Pak. Abang melihatnya sendiri seperti apa Bang? Apa itu Kalau benar-benar? saya melihatnya begini, orang pelaku juga mengatakan begitu, ya kan? Sumpah-sumpah, biasanya bersumpah-sumpah. Kalau di jalanan itu macam preman, macam tidak takutnya. Tapi kalau di hadapan polisi pakai lengan panjang, ini rapi gitu loh, pakai peci gitu loh, pakai baju kopiah gitu loh, macam orang rajin apa namanya itu ibadahnya gitu loh. Nah tapi disitulah penyidik itu punya kemampuan, punya indera keenam untuk menganalisa orang ini pelaku atau tidak gitu loh. Jadi polisi itu adalah profesional gitu. Oke Bang, ada pesan Bang buat pihak kepolisian Bang? Pihak kepolisian sebaiknya semakin hati-hati.
Selain itu rekrutmennya harus diperbaiki. Rekrutmennya diperbaiki, polanya diperbaiki, penggajiannya diperbaiki. Gajinya minimal 25 juta sebulan. Itu saya baru salut sama polisi Indonesia. Kalau 25 juta per bulan, minimal 1 bulan ya. Itu. Terus mendapatkan penggajian yang tepat dan pengupahan yang tepat. Kemudian pada saat promosi diberikan pada waktunya. Kemudian promosi itu merata. Demikian juga beroleh sanksi yang tegas. Kalau misalnya harus mendapat sanksi, langsung dikasih sanksi. Kalau harusnya promosi diberikan diberikan promosi yang jelas gitu loh. Itu loh menurut saya ya. Ini cukup.